Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Sebab Orang Mentaati Hukum, dan Sebab Negara Berhak Menghukum. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsudin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum dan teman-teman kami yang kami cintai. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Pri Agustina Sari. Yang kedua ada Anissa Nur Habibah sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Fahrul sebagai pemateri ketiga. Baik, kita mulai saja presentasinya. Yang pertama adalah etika dan kode etik profesi hukum. Apa itu etika? Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan baik. Etika maknanya adalah penilaian terhadap perbuatan seseorang. Selain itu juga merupakan suatu predikat dari perbuatan-perbuatan seseorang. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, nilai-nilai yang benar, dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Tujuan etika sendiri adalah agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan hidupnya. Etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standarnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan profesinya. Misalnya kode etik kehormatan hakim, kode etik advokat Indonesia, kode etik guru Indonesia, kode etik kedokteran Indonesia, dan lain-lain. Dan lebih jelasnya adalah pengertian etika profesi hukum adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk yang patut dikerjakan orang dalam jabatan sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sebab orang mentaati hukum akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Anissa Nur Habibah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan tentang sebab orang mentaati hukum. Di dalamnya terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, di mana hukum tersebut dikehendaki atau keinginan Tuhan yang harus kita taati sebagaimana kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Teori yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat, di mana teori tersebut dibikin atau dibuat oleh perjanjian masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Teori yang ketiga yaitu teori kedaulatan negara, di mana teori tersebut dibuat oleh negara yang menghendaki agar masyarakat taat terhadap hukum yang telah ada. Dan yang terakhir, teori kedaulatan hukum, di mana hukum tersebut bersifat mengikat, bukan karena kehendak negara, akan tetapi kehendak masyarakat sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan kepada pemateri ketiga yang bernama Saudara Fahrul. Dipersilahkan. Pemateri ketiga, sebab negara berhak menghukum. Yang pertama itu menuntut penganut teori kedaulatan Tuhan, Julius Caesar. Negara merupakan wakil Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban di dunia. Para pelanggar ketertiban perlu memperoleh hukum agar ketertiban hukum tetap terjamin. Yang kedua, menurut penganut teori perjanjian masyarakat, manusia itu sendiri menghendaki adanya kedamaian, ketentraman di masyarakat. Mereka telah berjanji untuk mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara yang telah diberi kuasa. Untuk itu, apabila ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka negara berhak untuk menghukum pelanggar ketertiban. Yang ketiga, menurut penganut teori kedaulatan negara, karena negara yang kedaulatan menciptakan hukum, mudah yang negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang untuk mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum ciptaan negara itu adalah hukum pidana. Yang keempat, menurut penganut teori kedaulatan hukum, hukum itu bersifat mengikat bukan karena dikehendaki oleh negara, namun lebih dikarenakan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Kesimpulannya, etika profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian dari
yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegak hukum yang baik, menjadi model bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam mengakar hukum terletak pada independen penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral jika mendapati beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.